Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alip Syaputra dari jurusan Bisnis Digital. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada materi probabilitas. Nah, apa itu probabilitas? Probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari peluang atau kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Probabilitas digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian suatu peristiwa dengan angka yang berkisar antara 0 dan 1. Jika probabilitas suatu peristiwa adalah 0, berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan probabilitas 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Nah, baik. Selanjutnya, kita masuk ke rumus dasar probabilitas. Rumus dasar probabilitas yaitu P dalam kurung A sama dengan jumlah kejadian yang mendukung A dibagi jumlah total kejadian yang mungkin. Baik, selanjutnya komponen penting dalam probabilitas. Yang pertama ada sampel ruang. Sampel atau disebut sampel space. Kita asumsikan adalah huruf S. Kumpulan semua kemungkinan hasil. Nah, yang kedua ada peristiwa. Nah, kita asumsikan huruf A. Subset dari sampel ruang yaitu hasil yang kita amati. Nah, yang ketiga ada probabilitas peristiwa atau kita asumsikan P dalam kurung A. Nilai numerik yang menunjukkan peluang peristiwa A terjadi. Oke, kita lanjut kepada tadi kasus yang pertama yaitu melempar dadu. Nah, masalahnya sebuah dadu standar berisi angka 1 hingga 6 dilempar sekali. Berapa probabilitas muncul angka genap? Oke, baik. Nah, di sini kita cari solusinya dulu. Solusi yang pertama yaitu kita cari sampel ruang. Kita asumsikan pada huruf S. Sama dengan 1, terus ada 2, terus 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua kita cari peristiwanya. Peristiwa kita asumsikan angka A, angka genap yaitu angka-angka yang ada di sini yang genap yaitu ada 2, 4, dan 6. Baik, yang ketiga kita cari probabilitasnya. Nah, di sini PA sama dengan jumlah kejadian yang mendukung A dibagi jumlah total kejadian yang mungkin. Sama dengan tadi jumlah kejadian yang mendukung A yaitu 3 angka, karena yang nomor 2 tadi yang peristiwa itu ada 3 angka. Nah, untuk jumlah total kejadian yang mungkin yaitu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ada 6 angka di situ. Nah, kita bagi yaitu hasilnya ya ini sama dengan 0,5. Jadi probabilitas muncul angka genap adalah 0,5 atau 50%. Oke, kita lanjut pada studi kasus yang kedua, yaitu menarik kartu dari deck. Masalahnya di sini dari suatu deck kartu standar yaitu 52 kartu, berapa probabilitas mendapatkan kartu hati? Oke, baik, kita cari solusinya. Yang pertama, yang pasti kita cari sampel ruangnya dulu. Sama dengan yang tadi kan 52 kartu sampel ruangnya. Nah, yang kedua kita peristiwa A atau kartu hati. Sama dengan 13 kartu hati. Yang ketiga kita cari probabilitasnya. Yaitu P dalam kurung A sama dengan jumlah kartu hati dibagi jumlah total kartu. Sama dengan yang tadi kan jumlah kartu hatinya ada 13. Nah, kita bagi dengan jumlah total kartu yaitu ada 52 kartu. Nah, kita hitung 13 dibagi 52 yaitu hasilnya adalah 0,25. Nah, jadi probabilitas mendapatkan kartu hati adalah 0,25 atau 25%. Manfaat probabilitas untuk pelaku bisnis yaitu yang pertama dapat mengelola ketidakpastian, yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga
memaksimalkan keuntungan. Oke, pada materi yang kedua yaitu saya akan memaparkan tentang materi limit. Limit adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mendeskripsikan nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat variabel independennya mendekati nilai tertentu. Dalam bisnis, limit sering digunakan untuk menganalisis perilaku suatu sistem atau fungsi dalam kondisi tertentu. Seperti yang pertama, perilaku jangka panjang, yang kedua evaluasi berkelanjutan, yang ketiga prediksi dan analis. Definisi matematisnya seperti yang diterangkan di atas. Jika suatu fungsi f dalam kurung x mendekati nilai L saat x mendekati A, maka limit dinyatakan sebagai lim x mendekati A terus f dalam kurung x sama dengan L. Oke, pada studi kasus yang pertama yaitu ada biaya produksi dalam skala besar. Oke, rumusan masalahnya yaitu sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata C dalam kurung X sama dengan 5.000 dibagi X tambah 50. Di mana X adalah jumlah unit yang diproduksi. Berapa biaya rata-rata saat X mendekati tahingga yaitu atau produksi sangat besar? Oke, jawabannya di sini yang pertama itu kita cari fungsi biaya rata-ratanya dulu. Yaitu di sini C dalam kurung X sama dengan 5.000 dibagi X ditambah 50. Yang kedua, kita cari limit saat X mendekati tahingga. Lim saat X mendekati tahingga yaitu dalam kurung 5.000 dibagi X ditambah 50. Sama dengan lim saat X mendekati tahingga 5.000 dibagi X tambah lim saat X mendekati tahingga 50. Yang ketiga, karena lim saat X mendekati tahingga 5.000 dibagi X sama dengan 0. Lim saat X mendekati tahingga C dalam kurung X sama dengan 0 ditambah 50 sama dengan 50. Interpretasi bisnis, saat skala produksi meningkat tak terbatas, biaya rata-rata akan mendekati nilai minimum 50. Artinya, perusahaan memiliki keuntungan skala yang dapat menurunkan biaya per unit. Oke, kita lanjut pada studi kasus yang kedua, yaitu pendapatan marginal. Rumusan masalahnya, sebuah perusahaan memiliki fungsi pendapatan R dalam kurung X sama dengan 100X kurangi 0,5 X pangkat 2, di mana X adalah jumlah unit yang dijual. Cari nilai R dalam kurung X saat jumlah unit X mendekati 200. Oke, solusinya di sini yang pertama kita cari fungsi pendapatan. R dalam kurung X sama dengan 100X dikurangi 0,5 X pangkat 2. Yang kedua, cari limit saat X mendekati 200. Lim saat X mendekati 200 yaitu R dalam kurung X sama dengan 100 dalam kurung 200 dikurangi 0,5 dalam kurung 200 pangkat 2. Yang ketiga, kita hitung nilai. R dalam kurung 200 sama dengan 20.000 dikurangi 0,5 dalam kurung 40.000 sama dengan 20.000 dikurangi 20.000 sama dengan 0. Interpretasi bisnis yaitu pendapatan menjadi 0 jika perusahaan menjual hingga 200 unit. Artinya, ada batas optimal untuk jumlah unit yang dijual sebelum pendapatan mulai menurun. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.